Dan kerinduan manusia untuk melihat Allah itu sudah lama tergambar. Apakah kalian tahu sebenarnya Allah sudah pernah hadir dengan wujud manusia jauh sebelum Yesus hadir ke bumi? Perhatiin benar-benar ya. Abraham kedatangan tamu, 3 orang rupa nih manusia. Abraham tidak menyadari salah satu dari tamunya yang datang ke kemahnya itu adalah Tuhan. Dia belum memanggil Tuhan, tetapi Tuhan, panggilan kepada manusia. Dia menjamu tamu-tamunya seperti manusia biasa. Ada 2 tujuan penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada Abraham saat itu. Memberitahukan Abraham bahwa Sarah akan mengandung. Dari dalam kemah, Sarah yang mendengar pembicaraan itu ketawa. Dan Tuhan tahu Sarah tertawa. Disinilah pertama sekali Allah menyatakan dirinya sendiri. Kejadian 18 ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Dengarin di Kejadian 18 ayat 13 tadi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata?" Di Kejadian 18 ayat 13 tersebut pertama sekali Allah menceritakan tentang dirinya sendiri kepada Abraham. Banyak orang menganggap kedatangan 3 orang ke kemah Abraham ini adalah 3-tiganya malaikat. Sebenarnya itu kurang tepat. 1 dari 3 orang itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri yang berbicara dengan Abraham dalam wujud manifestasi manusia. Tuhan itu juga berfirman tentang dirinya sendiri. Aku kurang mengerti kenapa kehadiran Allah sudah pernah datang ke bumi menemui Abraham ini tidak sering dikhotbahkan. Sehingga banyak orang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan Allah karena bagi kebanyakan orang masa Tuhan Allah datang sebagai manusia. Padahal di dalam peristiwa Abraham kedatangan tamu ini, dari 3 orang itu sebenarnya Allah datang bermanifestasi dalam wujud manusia juga. Bukan 3-tiganya malaikat. 1 di antara mereka itu adalah Tuhan Allah, dan itu tercatat dengan baik di Kejadian 18:13 itu dan seterusnya. Dengan kata lain, Allah pernah bermanifestasi sebagai manusia hadir ke bumi. Terus apa yang membuat orang sulit percaya Yesus itu juga adalah Tuhan Allah yang berdiam di dalam kedagingannya? Apakah mereka masih ragu-ragu itu adalah Allah atau 3 malaikat? Aku akan mengungkap rahasia kebenaran itu adalah Allah yang bermanifestasi dalam manusia. Bagi Allah semuanya mungkin. Mungkin kamu punya pertanyaan, apakah itu benar-benar Tuhan, bukannya 3 malaikat? Dalam catatan Alkitab, tidak pernah ada 3 malaikat datang menjumpai 1 manusia untuk menyampaikan pesan dari Allah. Malaikat yang diutus itu mengabarkan pesan dari Allah selalu 1. Allah mengirim Gabriel kepada Daniel sewaktu Daniel berpuasa untuk meminta hikmat kenapa penderitaan bangsanya luar biasa hebat.
Allah mengirim Gabriel kepada Maria menyampaikan pesan Allah tentang dia akan hamil. Allah mengirimkan satu malaikat kepada istri Manoah untuk memberitahu Simson akan dilahirkan dari istri Maroah itu. Jadi apa kepentingan yang luar biasa besar harus mengirimkan 3 malaikat kepada Abraham yang hanya lagi duduk di bawah pohon terbantin, lagi duduk-duduk kemahnya. Suasana waktu itu panas, terik, tidak suasana perang. Dia sepertinya lagi santai-santai aja, mungkin memandang-mandang pemandangan sekitaran dia. Sampai 3 orang ini datang. Kita bisa melihat di Kejadian 18 ayat 1 dan Kejadian 18 ayat 13 tadi jelas mengatakan itu Tuhan. Kalau itu malaikat, malaikat di surga tidak akan berani menghujat untuk mengakui dirinya adalah Tuhan. Malaikat adalah pelayan Allah, sehari-hari melayani Allah, tahu benar akan kedaulatan Allah. Ini adalah kuncinya. Kejadian 18 ayat 2. Pahamin. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Kenapa sujud ini kata kunci bahwa itu adalah Tuhan Allah? Karena kalau itu malaikat, mereka akan mengatakan jangan sembah aku, sembahlah Tuhan Allah. Karena malaikat-malaikat Allah akan selalu membimbing lewat perkataan seperti itu. Karena mereka juga menyadari mereka adalah hamba. Tetapi sewaktu Abraham sujud, tidak ada di antara 3 itu mengatakan jangan sembah kami. Karena yang ada di depan Abraham itu adalah Allah sendiri. Wahyu 19 ayat 10, Yohanes mendapatkan penglihatan. Dia menuliskan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Malaikat-malaikat yang taat, dia tahu mereka hamba dan bukan untuk disembah. Sewaktu Abraham melihat 3 orang ini, Abraham sujud kepada 3 orang ini, tetapi tidak ada satupun yang berkata jangan sembah, karena satu di antara mereka itu adalah Tuhan Allah. Nah, dalam ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat bagaimana Allah melihat kota Sodom dan Gomora dan mengatakan akan bersiap menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa-dosa yang sudah berlebihan melimpah. Dan Allah akan meluluhlantakkan Sodom dan Gomora. Disinilah ada keindahan terjadi antara Abraham dengan Allah. Ada negosiasi yang sangat indah. Kejadian 18, kalau kamu baca, itu adalah peristiwa surgawi yang sangat indah. Pembicaraan-pembicaraan surgawi bagaimana Allah ingin menghancur luluh lantakkan sebenarnya bumi pada waktu itu. Dan Abraham berusaha menjadi perantara pendamai kepada Allah. Di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, di sini kita bisa melihat keadilan Allah sesungguhnya akan penghakiman. Bersedia dinegosiasi oleh Abraham, bermurah hati bila mana masih ada orang yang benar. Di sini kita akan mulai mengerti arti kehadiran Yesus sebagai pengantara orang-orang yang berdosa saat kehadiran Yesus itu ke bumi, yang mana menjadi pendamai
pengantara dan juru selamat, persis seperti yang Abraham lakukan itu. Jadi kehadiran Allah ke kemah Abraham itu bukan hanya sekedar memberitahukan Abraham akan mendapatkan anak, tetapi juga melihat langsung akan keadaan dosa Sodom dan Gomora yang sudah melimpah, yang sudah didengar Allah. Banyak yang berkeluh kesah. Ini bukanlah cerita dongeng, isapan jempol belaka, atau hanya sekedar fakta yang nyata, tetapi ini adalah nubuat akan akhir zaman. Petrus memberikan nubuatan yang sangat jelas. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat 11-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Mungkin kamu bertanya, apa kaitannya Allah datang ke Abraham dan Allah datang di dalam Yesus itu sendiri? Ini sangat penting dipahamin, bahwasanya Allah datang ke Abraham itu adalah merupakan nubuatan. Allah yang tadi datang ke Abraham itu sudah memberikan nubuatan sebenarnya bagaimana akhir zaman itu akan terjadi dan diangkat dari Sodom dan Gomora. Demikian juga Yesus hadir ke muka bumi, di mana Allah berdiam di dalam Yesus itu juga. Jadi bukanlah gak mungkin Allah bisa berdiam kemana aja. Allah berdiam di dalam Yesus. Yesus menyampaikan firman-firman-Nya, karena Yesus itu sendirilah Tuhan Allah. Nah, apa kaitannya Abraham dengan Yesus? Abraham bernegosiasi tadi di Kejadian 18. Demikian juga lah Yesus sebenarnya bernegosiasi menjadi juru damai, juru selamat, pengantara sama Allah itu akan manusia-manusia yang berdosa pada waktu itu. Tidak ada jalan lain. Dia harus menyerahkan dirinya agar Allah, tembok permusuhan antara Allah dan manusia itu diruntuhkan, agar terciptalah jalan damai kepada Allah, tidak lagi melalui korban-korban sembelihan, tetapi korban dirinya sendiri. Darahnya itu yang dia bawa ke atas sebagai jalan perdamaian. Makanya disebutkan Yesus adalah pengantara manusia, juru selamat. Yesus mengatakan, akulah pintu, akulah hidup, akulah jalan. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwasanya kalau kita nggak mengakui Yesus itu adalah Allah sendiri yang memberikan anugerah kasih karunia kepada kita manusia yang berdosa ini, bagaimana kita bisa mendapatkan jalan keselamatan? Bagaimana akhir zaman itu juga akan terjadi? Yesus menggambarkan lewat perumpamaan yang dia sudah sampaikan sewaktu kehadiran dia. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.